Hampir setiap konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, nama Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC pasti kerap disebut. Memahami IRGC seolah membuka pintu ke wajah sejati Republik Islam. Lahir saat Revolusi Islam pada 1979, IRGC telah merajut tali sejarah yang panjang di Iran. Organisasi ini pun telah memperluas perannya secara stimulus di kawasan Timur Tengah. Bukan sekadar tentara Iran, siapa sebenarnya IRGC? Dan seberapa tangguh pasukan ini? Saat itu, IRGC dibentuk langsung oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini di tengah kekacauan dan euforia pasca revolusi. Ruhollah Khomeini merasa Republik Islam memerlukan kekuatan yang tak hanya menjaga keamanan, namun juga nilai revolusi. Selain menjaga nilai revolusi, IRGC juga didirikan dengan tujuan mencegah terjadinya kudeta militer. Saat itu, IRGC dianggap sebagai kekuatan alternatif dari militer reguler Iran atau Artesh yang dianggap belum loyal karena dipercaya masih berakar pada rezim monarki. Itulah mengapa IRGC langsung bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah, bukan kepada presiden atau parlemen. Beberapa tahun pertama, IRGC menumpas kelompok kontra-revolusi dan menangani kerusuhan di wilayah Kurdi. Seiring waktu, IRGC tak hanya lagi bergerak di bidang militer, namun juga ekonomi dan kebijakan luar negeri. Transformasi IRGC terjadi dalam Perang 8 tahun antara Iran dan Irak. IRGC yang mulanya berdiri sebagai pasukan semi-paramiliter berubah menjadi lembaga militer terstruktur. Di era itu, IRGC juga mendirikan sayap paramiliter bernama Basij Mostazavan atau dalam bahasa Indonesia berarti relawan tertindas. Basij dibentuk atas kekuatan sukarela ratusan ribu rakyat Iran. IRGC bertempur di garis depan medan perang dan menanamkan kisah-kisah kepahlawanan di tengah masyarakat bersama Basij. Selama 8 tahun perang dengan Irak, IRGC belajar strategi militer dan membangun logistik, intelijen, serta struktur komando sendiri. Salah satu yang terpenting, IRGC juga belajar mengelola program pengembangan rudal balistik. Kemampuan rudal bahkan drone mereka juga sudah kerap kali diuji dalam berbagai konflik dengan Israel, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Selain perang terbuka dengan Irak, IRGC juga terlibat dalam perang asimetris melalui serangan siber, sabotase, dan penyelundupan senjata. Setelah perang, IRGC tidak kembali ke barak militer. IRGC juga bukan sekadar mesin militer Iran. Satuan ini pun mulai merambah ke dunia politik dan ekonomi domestik, salah satunya dengan mendirikan perusahaan Khatam Al-Anbiya. Melalui perusahaan ini, IRGC bisa mendapatkan kontrak senilai miliaran dolar dari pemerintah tanpa tender terbuka. IRGC kemudian membangun sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti jembatan, terowongan, dan menyalurkan listrik ke daerah terpencil. Tak hanya membangun infrastruktur, IRGC juga memperluas jaringan bisnis mereka. IRGC mengelola ekspor minyak ilegal di pasar gelap, menjalin perdagangan dengan negara yang dikucilkan, dan menggunakan sistem keuangan bayangan. Semua itu dilakukan untuk menjaga roda ekonomi tetap bergerak di tengah deras sanksi internasional. Sementara di ranah politik, banyak ex-perwira IRGC yang menduduki jabatan pemerintahan sipil. 1 dekade berlalu sejak Perang Iran-Irak, IRGC kemudian mendirikan pasukan Quds di bawah kepemimpinan Jenderal Qasim Soleimani. Tugas Quds adalah memperluas pengaruh IRGC ke luar negeri, terutama di kawasan regional sekitar Iran. Pasukan Quds menyebar dari ibu kota Irak Baghdad sampai ibu kota Lebanon Beirut, dari ibu kota Suriah Damaskus sampai menyusup ke ibu kota Yaman Sanaa. Pasukan Quds menjadi cabang IRGC yang paling misterius. Quds terlibat dalam operasi luar negeri yang sensitif dan rahasia. Mereka melakukan misi pelatihan milisi, pengiriman senjata, sampai koordinasi strategis geopolitik dengan sekutu Iran di luar negeri. Quds membantu penguatan Hizbullah di Lebanon, Syiah di Irak, dan Houthi di Yaman. Setelah memperkuat pengaruh ekonomi dan politik dalam negeri, IRGC juga meningkatkan pengawasan sosial. Ujung tombak misi ini adalah Basij. Basij menjadi alat utama penyebaran ideologi IRGC di akar rumput. Basij melakukan pengawasan di universitas, media, dan organisasi sipil dengan pendekatan represif dan ideologis. Adapun ideologi yang dimaksud adalah wilayat al-faqih atau konsep politik dan hukum dalam dasar pemerintahan Republik Islam.
Ideologi itu disebar kepada generasi muda hingga kelompok masyarakat konservatif melalui berbagai propaganda. Mulai dari media, pendidikan, organisasi sipil, penerbitan, universitas hingga lembaga think tank. Baschitz mengkoordinasikan jutaan anggota dari pelajar hingga pensiunan untuk diberi pelatihan militer ringan dan doktrin keagamaan. Baschitz juga bertugas mempertahankan status quo dan mengintimidasi oposisi. Itulah mengapa dalam tiap gelombang unjuk rasa selalu ada kehadiran Baschitz di situ. Baschitz bertransformasi menjadi polisi moral. Di mata rakyat, Baschitz bisa menjadi pelindung atau penindas tergantung cara pandangnya. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2020, IRGC terlibat langsung dalam Perang Suriah untuk mendukung rezim Bashar al-Assad. IRGC juga memperkuat aliansi militer Syiah di Irak dan memainkan peran penting dalam melawan ISIS di Irak dan Suriah. Pasukan Quds juga terus memperluas pengaruh lewat kebijakan poros perlawanan Iran atau proksi Iran. Pada tahun 2020 juga, IRGC mengumumkan pembalasan jangka panjang kepada Amerika Serikat dan Israel usai Washington membunuh Jenderal Qasim Soleimani dengan drone di Baghdad, Irak. Hingga tahun 2025, IRGC terus menjadi aktor terbuka dan tertutup dalam tiap konflik terbuka dengan Israel, baik antara Iran-Israel langsung ataupun melalui proksinya di Lebanon, Suriah, dan Yaman. IRGC juga terus melanjutkan otonomi ekonomi lewat jaringan pasar gelap untuk menghindari sanksi. Kekuatan IRGC bertambah lewat kemampuan serangan siber terhadap fasilitas negara musuh. IRGC pun sekali lagi menjadi sorotan usai Iran dan Israel terlibat perang terbuka pada 13 Juni 2025 usai Tel Aviv menyerang Teheran. Serangan itu menuai pembalasan dari Iran karena telah menewaskan sejumlah tokoh penting dalam IRGC. Siapa saja tokoh IRGC yang tewas dalam serangan Israel pada 13 Juni 2025? Pentolan IRGC sebagian besar merupakan orang-orang penting dan otak berbagai strategi militer Iran saat dihadapkan pada ketegangan kawasan. Tak sedikit dari para tokoh ini jadi target serangan musuh bebuyutan Israel. Seperti yang terjadi dalam serangan Israel pada 13 Juni 2025 lalu, sejumlah tokoh IRGC, politisi, dan ilmuwan nuklir dipastikan tewas dalam serangan Israel. Terbaru, Jenderal Ali Shadmani, salah satu tokoh elit Iran yang diklaim Israel tewas dalam serangan pada Selasa 17 Juni 2025. Padahal, Ali Shadmani adalah komandan militer senior yang baru bertugas selama 5 hari usai menggantikan Gholam Ali Rashid sebagai kepala pusat markas Khatam Al-Anbiya. Dan ini adalah data daftar komandan senior IRGC yang turut meregang nyawa per 18 Juni 2025. Sementara satu politisi yang dianggap paling berpengaruh di Iran dan menjadi salah satu orang kepercayaan Ayatollah Ali Khamenei, yakni Ali Shamkhani, juga dikabarkan meninggal dunia. Lebih dari sekadar kekuatan militer, IRGC telah menjelma menjadi fondasi utama Republik Islam Iran. Sejak didirikan pada 1979, IRGC tumbuh menjadi entitas multidimensi. Mereka tak hanya mengawasi senjata dan pertahanan, tapi juga mengendalikan ekonomi, politik, media, hingga doktrin ideologi di tengah masyarakat. Di luar negeri, IRGC menjadi tulang punggung kebijakan ekspansi Iran dengan menggunakan proksi di berbagai medan konflik. Namun, dominasi yang begitu kuat membuat IRGC kini menjadi target utama. Dan pada 13 Juni 2025, sejumlah tokoh kunci IRGC gugur dalam serangan Israel. Serangan itu bukan sekadar tindakan militer, melainkan upaya memutus urat nadi pertahanan dan pengaruh Teheran di kawasan. Kira-kira bisakah IRGC tetap mempertahankan kekuatan dan stabilitas mereka di Iran dan kawasan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.